Oke semuanya, kembali lagi dengan Om Dua di sini. Di video kali ini, gua bakalan ngebawain alur cerita dari anime yang baru aja rilis hari ini. Anime ini berjudul Isekai Dechi Skill wo Tenishita Orewa Genjitsu Sekai wo Momusosuru Reberu up wa Jinsei wo Kaeta. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, support channel ini dengan memencet tombol subrek dan juga like-nya. Dan kalau bisa, share juga ke koloni wibu kalian yang lainnya, supaya gue bisa lebih semangat lagi dalam membawakan alur cerita anime yang lainnya. Oke, langsung saja. Persiapkan jiwa MC Isekai dalam diri kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan seseorang yang sedang bernarasi tentang kepahitan dirinya sendiri. Dirinya yang berjalan di sebuah gang, tak disengaja mendengar suara gadis yang seperti membutuhkan pertolongan. Iya, hanashite kudasai. Melihat yang buat pria ini berniat untuk membantunya. Setelah dikacangi beberapa saat, mereka pun akhirnya menyadari kedatangan sosok pria gendut sekaligus MC dari anime ini. Gadis itu pun hanya bisa terdiam memandangi sosok pria yang menyelamatkannya itu. Meski pria gendut itu memiliki keberanian dan kebaikan, tapi ya kita pasti tahu apa yang terjadi selanjutnya. Setelah dipukuli hingga terkapar, polisi yang datang buat para preman tadi bubar dalam seketika. Gadis yang diselamatkan tadi nampak mengkhawatirkan kondisi pria gendut yang menyelamatkannya itu. Namun, pria itu merasa tidak memerlukan bantuannya dan langsung pergi begitu saja. Gadis kawaii itu hanya bisa memandangi kepergian hero yang telah menyelamatkannya barusan. By the way, nama pria gendut sekaligus MC anime ini adalah Tenjo Yuya. Terlihatlah Yuya yang berjalan sembari mengingat ucapan sang kakek yang mengajarinya tentang mereka yang harus bersikap baik kepada orang yang membutuhkan. Meski terkadang membutuhkan keberanian lebih untuk melakukannya. Setibanya di depan rumah, Yuya mendapati pintu rumahnya yang bertuliskan kata-kata kasar dan hinaan. Dirinya juga tahu tampang buruknya itu memang dirasa telah mengganggu orang-orang di sekitarnya. Karena sedari kecil, dirinya terus dibully habis-habisan. Dan tidak hanya di sekolahan, bahkan kedua orang tuanya juga membencinya. Dan bahkan, kedua adik kita menganggapnya sebagai manusia hanya karena mereka terlahir dengan good looking. Dari sekian banyaknya pembulian dari orang-orang, hanya kakeknya lah yang mau menyayanginya apa adanya. Di selang Yuya yang masih rebahan meratapi nasibnya, dirinya teringat pesan sang kakek yang menyuruhnya untuk tidak menyerah apapun keadaannya. Kakeknya turut mengajarkan bahwa dengan memberikan kebaikan kepada orang lain, maka kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Namun setelah kakeknya wafat, Yuya hanya bisa menangisi kepergian sang kakek. Parahnya, setelah sang kakek wafat, kedua orang tuanya hendak berebut harta warisan berupa rumah dari Yuya. Namun untungnya, kakeknya itu telah mengatur semuanya secara terperinci. Dan hal itu membuat kedua orang tua Yuya pergi menelantarkannya sendirian. Demi bisa menyambung hidup solo playernya, Yuya harus bekerja paruh waktu di setiap harinya. Scene berlanjut memperlihatkan upacara kelulusan SMP-nya. Bukan rasa haru atau bahagia, Yuya malah mendapati bulian yang mengharuskannya kabur dari sana. Namun dirinya malah kembali dibully oleh para preman di sekolahnya itu. Di tengah itu semua, kedua adik Yuya nampak bahagia melihat sang kakak yang dibully tanpa henti oleh orang-orang. Karena kejadian tadi, Yuya jadi terlambat bekerja dan membuatnya dipecat dari sana. Terlihat Yuya yang hanya bisa makan segelas cup ramen untuk makan malamnya. Rasa kesedihan dapat terlihat dari raut wajahnya itu. Di saat diri tengah bercermin, kesedihan yang tak terbendung pun membuatnya menangis dan melampiaskannya ke cermin di hadapannya itu. Tak lama kemudian, Yuya yang menghajar tembok di sebelah cermin malah mendapati ruangan tersembunyi di balik tembok itu. Dirinya pun terkejut karena melihat sebuah ruangan yang penuh akan benda-benda yang tak ia kenal.
Dirinya menduga itu semua milik sang kakek yang sering berkeliling dunia dan mengkoleksi barang-barang antik yang ada. Yuya kemudian mendapati sebuah pintu aneh di sana dan memutuskan untuk memasukinya. Yuya pun dibuat kaget setelah mendapati sebuah status window seperti di dalam game. Dirinya diperlihatkan skill dan gelar yang baru saja ia dapatkan. Yuya makin dibuat terkejut setelah mengetahui dirinya sedang berada di isekai. Dirinya yang penasaran dengan pintu misterius itu diberi penjelasan lewat skill penilaian miliknya. Yang mana pintu itu adalah penghubung antar bumi dan dunia isekai. Tidak hanya itu, bahkan sistem juga memberikan penjelasan tentang gelar dan skill milik Yuya. Diketahuilah pula, Yuya yang juga memiliki skill konversi uang. Merasa itu seperti di dalam game, Yuya yang mengatakan kata status, mendapati status window yang muncul secara tiba-tiba. ステータスとかも出てきたりしてまさかステータスがオール1なんて Singkat cerita, setelah cukup memahami sistem window isekainya itu, akhirnya Yuya percaya bahwa dirinya telah berada di isekai. Karena dirinya merasakan vibes yang sangat berbeda dari dunia bumi. Dirinya kemudian mendapati selembar kertas yang berada di atas meja. Meski awal Yuya tak bisa membacanya, namun karena dirinya memiliki skill translate, dirinya jadi bisa membaca isi surat itu. Dan rupanya surat itu adalah surat warisan buat siapapun yang menemukan tempat itu, maka orang tersebut akan mendapatkan seluruh benda miliknya. Dengan kata lain, Yuya telah mewarisi semua aset yang dimiliki orang tersebut. Dan hebatnya, setelah tempat itu diwarisi, takkan ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam wilayah itu tanpa seizin pemiliknya. Setelah itu, Yuya terlihat mengambil sebuah pedang hitam pekat yang disebut sebagai pedang dari segala pedang, yang memiliki ujung yang teramat sangat tajam. Yuya kemudian memberanikan diri untuk keluar rumah. Dan ternyata seluruh kawasan di dalam pagar pembatas adalah properti pemilik rumah. Mengetahui hal tersebut, Yuya pun memanfaatkannya untuk mencoba pedangnya itu. 遠慮なく EZ sekali. Hanya dengan mengayunkan pedang secara sembarangan, Yuya telah mendapatkan sebuah skill berpedang. Setelah memahami konsep mendapatkan skill di sana, Yuya pun mulai mencoba senjata yang lainnya. Puas dengan semua senjata itu, Yuya pun dibuat terkejut karena dirinya telah mendapatkan skill bela diri dan telah mencapai puncak semua jenis seni bertempur. Di saat Yuya yang sedang memasukkan semua senjatanya tadi ke dalam item boxnya, secara tiba-tiba di tengah terkejutnya Yuya, dirinya baru teringat sihir rumah itu yang tidak mengizinkan siapapun masuk tanpa seizinnya. Meski begitu, Yuya tetap dibuat ketakutan karena monster di hadapannya itu adalah seekor Bloody Ogre berlevel 300. Setelah cukup lama memandangi Bloody Ogre itu, Yuya pun memberanikan diri untuk mencoba melemparkan tombak miliknya. Setelah mengambil kuda-kuda, Yuya pun bersiap untuk melemparnya. Dan kemudian ini yang terjadi. GG sekali. Lemparan tombak Yuya barusan mampu menembus ekor monster dengan level tinggi seperti itu. Merasa shock usai memodernkan seekor monster, jasad Bloody Ogre tadi berubah menjadi cahaya putih kemerahan. Dan bersamaan dengan itu, level dan juga status Yuya yang tadinya hanya bernilai 1 poin, kini memiliki level 100 dengan status rata di angka 1000 poin. Setelahnya, Yuya mendapati beberapa item dari monster tadi, mulai dari material mentah hingga beberapa perlengkapan dengan nama dan status overpower di dalamnya. Usai mengalokasikan seluruh BP ke status miliknya, Yuya yang sudah capek berniat untuk kembali dan tidur. Namun sebelum kembali, skill konversinya aktif dan memunculkan uang sebesar 1,5 juta yen secara tiba-tiba. Setelah mengalami rasa sakit yang gak ada otak,
Kita semua dibuat terkejut karena Yuya, si anak gendut tadi, berubah menjadi cowok roti sobek. Tidak hanya kita, Yuya sendiri juga merasa aneh karena tubuhnya yang dirasa sangat ramping hanya dalam satu malam. Yuya yang masih belum menyadari perubahan besar dalam dirinya, namun diri tak bisa bercermin karena cerminnya itu telah ia pecahkan sebelumnya. Karena semua pakaiannya tak ada yang pas, Yuya memutuskan untuk memakai pakaian milik tuan tanah sebelumnya. Di saat Yuya yang sedang menyusuri wilayahnya, dirinya mendapati banyak tanaman overpower di sana. Kenapa gua bilang OP? Tanaman herba pemulih total, di mana tubuh yang terpotong sekalipun bisa beregenerasi jika mengkonsumsi tanaman tersebut. Tidak hanya tanaman herba, ada juga tanaman tomat yang bisa ningkatin attack, labu absolut yang bisa ningkatin defense, daikon yang bisa ningkatin intelligence, dan kentang yang bisa ningkatin speed. Beberapa saat kemudian, Yuya yang mulai terbiasa dengan semua monster di sana dapat dengan mudahnya memodernkan seekor monster berlevel tinggi. Dan lagi-lagi, Yuya memperoleh drop item usai membasmi seekor monster. Setelah memakai item langka yang bernama kalung bulan hitam, Yuya pun mendapatkan skill deteksi secara instan. Setelah itu, Yuya memutuskan untuk membeli seragam sekolah yang baru. Berkat dunia isekainya itu, rasa takut Yuya pada hari sekolah esok menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Di tengah Yuya yang sedang patroli di pinggir pagar, kali ini Yuya terlihat sudah sangat biasa menghadapi para monster. Dan bahkan Yuya terlihat sama sekali tidak takut dengan goblin elit yang menyerangnya itu. Singkat waktu, Yuya akhirnya menyadari bahwa levelnya itu sudah tidak bisa naik lagi. Dirinya pun mencoba untuk menguatkan diri untuk hari esok di sekolahan. Di saat Yuya yang sedang UTW ke sekolahan, semua orang di sana, mau itu laki-laki ataupun perempuan, semuanya memandangi betapa tampannya Yuya. Kedua adik yang belum mengetahui siapakah sosok di balik cowok tampan itu hanya bisa memandanginya dari kejauhan. Setibanya di kelas, Yuya yang duduk di bangkunya dihampiri oleh para preman yang selalu membulinya. Semua orang mengira cowok tampan itu adalah murid pindahan. Namun setelah Yuya memberitahukan kebenarannya, secara tiba-tiba, Tenjo Yuya Takedo. mereka semua nampak tak percaya dengan fakta yang diucapkan oleh Yuya barusan. Dan hal itu tentu saja membuat Yuya menjadi kebingungan dibuatnya. Scene berlanjut di toilet. Terlihat Yuya yang sangat terkejut karena perubahan gak ngotak dari tubuhnya sendiri. Dan berakhir alur cerita anime Isekai Decid Skill Botanishita Orewa episode pertama. Saatnya kita review jujur. Gua gak tahu apa alasannya, tapi sebagian besar atau bahkan hampir semua anime selalu membuat karakter gendut menjadi bahan bulian. Yang gua heran bukan buliannya, tapi si karakter gendutnya kenapa nggak mencoba melawan balik. Ya kali nih ya, kudu jadi kurus dulu baru bisa ngelawan. Maksud gua, ya minimal lakukan perlawanan. Jangan mau jadi samsak tinju kayak Yuya. Ini juga berlaku buat di real life. Kalau kalian dibully entah karena apa, kalau memang bukan salah kalian, lawan balik. Kalah menang itu belakangan. Yang penting semangat juangnya dulu. Wah, omongan gue udah kayak Bapak Naruto zaman bahla. Tapi ya intinya seperti itu. So, untuk grafik, karakter, latarnya, storynya, itu semua sudah memenuhi ekspektasi gue. Untuk itu, gue bakalan ngasih rating 9,9/10 untuk episode perdana ini. Terima kasih buat yang telah menonton hingga akhir video, dan sampai jumpa di episode kedua minggu depan. Bye-bye.